Halo guys, kembali lagi dengan saya Samuel. Dalam pembahasan kali ini saya akan berbicara tentang ada pandangan orang yang menyatakan bahwa karunia bahasa roh ataupun karunia menerjemahkan bahasa roh itu bisa diusahakan atau bisa berusaha untuk mendapatkannya. Nah, kalau kita melihat pandangan seperti ini, tentu kita akan merasa sesuatu yang aneh dengan pandangan tersebut. Karena apa? Tentu yang memberikan karunia itu Tuhan sendiri kepada umatnya. Nah, lalu kemudian ketika karunia itu diberikan, tidak semua orang juga diberikan karunia yang sama. Artinya tidak semua diberikan karunia bahasa roh, tidak semua diberikan karunia menerjemahkan bahasa roh, ataupun bernubuat. Tentu ada yang berbahasa roh dan ada juga yang menerjemahkan bahasa roh tersebut. Nah, jadi kita akan lihat bahwa Tuhan memberikan kepada siapa yang Dia mau untuk memberikan karunia itu. Bukan atas dasar usaha kita atau atas dasar betul-betul kita berusaha terus meminta sehingga Tuhan mau memberikan itu kepada kita. Nah, tentu pandangan ini sangat keliru. Tapi mereka memiliki dasar di dalam Alkitab dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-31. Di situ Paulus katakan bahwa jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia itu. Nah, dari kata berusaha ini mereka berpikir bahwa berarti karunia bahasa roh ataupun karunia menerjemahkan bahasa roh ataupun karunia-karunia yang lain itu bisa diusahakan untuk mendapatkannya, atau itu bisa kita berusaha untuk mendapatkan karunia-karunia itu. Nah, tentu ini betul-betul namanya kurang belajar sebenarnya. Yaitu ketika kita belajar melihat pada terjemahan-terjemahan lain, ada terjemahan AYT atau Alkitab yang diterjemahkan, kemudian ada terjemahan lama, ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, kita akan lihat di sana dalam terjemahan-terjemahan itu mereka menggunakan terjemahan dari kata berusaha lah itu dengan kata lain, yaitu dambakanlah dan juga rindukanlah gitu. Nah, kalau kata dambakanlah atau mendambakan atau kata rindukanlah atau merindukan, ini kita bisa melihat bahwa kita tidak punya andil atau tidak punya usaha apa-apa untuk bisa mendapatkan karunia yang kita inginkan atau kita dambakan. Karena keputusannya akan tergantung kepada Allah sendiri yang akan memberikan karunia itu kepada siapa yang Dia mau. Sehingga ketika mungkin kita merindukan karunia untuk berbahasa roh, tapi kita tidak mendapatkan karunia itu, malah kita mendapatkan karunia untuk bernubuat. Lalu apakah bernubuat itu tidak penting? Tentu penting. Karena ini untuk memperlengkapi pekerjaan Allah di tengah-tengah umatnya. Lalu kalau kita minta karunia untuk menerjemahkan bahasa roh, tetapi kita mendapatkan karunia untuk berbahasa roh. Nah, ini juga tentu tidak skala penting. Karena ini juga bermanfaat untuk menerjemahkan karunia bahasa roh. Atau yang mendapatkan bahasa roh, dia akan berbahasa roh, lalu kemudian yang mendapatkan karunia untuk menerjemahkan, dia juga bisa untuk menerjemahkan. Jadi apapun karunia itu, baik di dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan, itu sangat penting tentunya. Nah, tapi keputusan untuk memberikan karunia itu kepada seseorang itu adalah keputusan Tuhan. Kita hanya bisa merindukan atau mendambakan saja. Betul-betul kita menginginkan hal itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, kita tidak bisa berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan itu kepada kita. Entah itu Dia memberikan karunia bahasa roh, atau Dia memberikan karunia untuk bernubuat, atau untuk menerjemahkan, atau untuk melakukan mujizat, penyembuhan dan sebagainya. Itu semua bergantung kepada Allah sendiri yang akan memperlengkapi umatnya untuk pekerjaan-pekerjaan kudusnya. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan, bahwa karunia bahasa roh ataupun karunia menerjemahkan bahasa roh atau karunia bernubuat atau karunia apapun yang ada di dalam pekerjaan Allah, itu semua bukan karena usaha kita untuk bisa mendapatkan hal itu, tetapi itu semata-mata pemberian Allah murni dari Allah kepada siapa yang Dia mau untuk memberikan karunia itu, dan sesuai dengan tujuan Allah sendiri. Jadi
Jangan pernah melakukan hal yang konyol, berusaha untuk sesuatu yang sama sekali tidak mungkin Anda bisa dapatkan. Oleh sebab itu ketika belajar firman Tuhan, kita harus membaca, melihat pada terjemahan-terjemahan lain juga yang bisa memberikan kita pemahaman yang lebih luas tentang firman Tuhan. Kiranya ini penyampaian saya dari pandangan orang tentang bisakah kita berusaha untuk memperoleh karunia-karunia dari Tuhan. Tentu jawabannya adalah tidak bisa. Kita hanya bisa mendambakannya, merindukannya, tapi toh keputusannya jatuh pada tangan Tuhan itu sendiri. Jadi kata Alkitab juga tidak salah bahwa banyak sekali keinginan dalam hati atau dalam pikiran manusia, tetapi keputusan Tuhan yang selalu terlaksana. Ini firman Tuhan dan tidak bisa dibantah seperti itu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.